Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4341. Jelas dalam kognisi Manuel Quesada. Beberapa detik yang dia perdagangkan dengan putus asa, disia-siakan oleh Harvey York. Dia membencinya. Harvey York mengulurkan tangan dan menepuk bahu Manuel Quesada. Dan berkata dengan ringan, "Kamu tidak buruk. Setidaknya kamu tidak berlutut dan memohon belas kasihan pada menit terakhir, yang merupakan tulang punggung. Aku terlalu malas untuk melakukannya, karena keberanianmu. Demi aku bahkan akan melindungimu." Saat dia berbicara, Harvey York melangkah maju dengan ekspresi acuh tak acuh. "Apa yang kamu bercanda? Apakah kamu akan pergi ke pengadilan kematian? Bahkan seorang master kuevedoke saya tidak cocok untuk kerangka berwajah putih. Bagaimana Anda bisa menjadi pasangannya? Kamu naik. Kamu sendiri mencari kematian." Listen ketika datang ke Harvey York. Manuel Quesada langsung murka. "Saya pernah melihat orang yang berpura-pura. Tetapi saya belum pernah melihat pelaku kehidupan. Tidakkah orang ini tahu bahwa selama kerangka berwajah putih itu mau, dia bisa ditampar sampai mati?" Dan Danila Joyner juga menatap Harvey York dengan cemas. Berpikir bahwa dia ketakutan dengan pemandangan di depannya. Sekelompok anggota keluarga Joyner juga cemas dan marah. Tidak tahu harus berkata apa. Hanya mata Santos Joyner yang dalam. Dan dia tidak berbicara saat ini. Wajahnya tenang. Kerangka berwajah putih memandang Harvey York dengan penuh minat saat ini. Dan tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan. Black Widow juga melangkah maju. Menatap Harvey York dengan mata teliti. Dan berkata dengan ringan, "Adik laki-laki, kamu sedikit menarik. Tidak hanya memiliki keberanian, tetapi juga memiliki mata yang tajam. Sayangnya, kamu sedikit terlalu percaya diri." Harvey York berkata dengan ringan, "Apakah kamu tidak takut ditampar ketika kamu mengatakan sesuatu seperti ini? Kau memukul wajahku. Bagaimana Anda membuatnya terdengar seperti Anda seorang master? Apakah kamu tahu apa itu seni bela diri? Apakah kamu tahu apa itu Jianghu?" Janda hitam itu memandang Harvey York dengan setengah tersenyum. Seolah-olah dia sedang menonton lelucon besar. Kerangka berwajah putih itu memutar lehernya pada saat ini. Dan berkata dengan penuh arti, "Janda hitam. Aku tahu kamu suka berwajah putih kecil. Tapi orang ini pada pandangan pertama tidak mengkhawatirkan. Itu membuatku terlihat tidak menyenangkan. Saya menamparkan sampai mati. Saya pribadi akan menemani Anda malam ini. Itu akan dianggap sebagai kompensasi." Janda hitam itu terkikik dan berkata, "Oke, saudara wajah putih. Aku ingin 7 kali malam ini." Mendengar janda hitam jika demikian, kerangka berwajah putih menggigil cerdas. Namun tak lama kemudian dia maju selangkah, siap menamparkan Harvey York secara langsung. Ketika dia berjalan keluar, dia berjalan seperti harimau, dengan rasa penindasan yang tak terkatakan. Manuel Quesada bahkan lebih ditekan oleh momentum seperti itu. Seluruh tubuhnya menggigil dan menggigil terus-menerus. Danila Joyner tanpa sadar berteriak Harvey York. Harvey York tersenyum ringan. Dan melangkah maju dengan tangan di punggungnya di tengah banyak mata aneh. Berpura-pura. Berpura-pura seperti ini di depan kerangka berwajah putih. Itu tindakan kepura-puraan. Absurd. Konyol. Manuel Quesada merasa bahwa dia tidak tahan lagi. Bagaimana mungkin ada ketidaktahuan dan keberanian seperti itu di dunia orang? Jika saya tahu Harvey York sangat bodoh, saya seharusnya menamparnya sampai mati.
Dan kedua wanita itu juga merasa bahwa kepura-puraan Harvey York terlalu berlebihan. Bukankah bajingan ini takut disambar petir? Harvey York mengabaikan orang-orang ini, tetapi berkata dengan ringan, "Kerangka berwajah putih, kan? Jangan khawatir. Tahun depan hari ini, saya akan membiarkan seseorang membakar kertas untuk Anda." Skeleton dan Black Widow tertegun sejenak. Lalu keduanya tertawa terbahak-bahak. Kapan mereka begitu diancam oleh orang-orang yang mencari hidup mereka di ujung pisau? Bab 4342. Di hadapan penghinaan dan penghinaan semua orang, Harvey York berkata dengan ringan, "Saya akan memberi Anda kesempatan untuk menembak terlebih dahulu. Kalau tidak, kamu tidak akan punya kesempatan untuk menembak. Kamu memberiku kesempatan. Kamu ingin aku menembak lebih dulu. Kamu bisa berpura-pura lebih baik dari pria itu sekarang. Ayo, ayo, biarkan aku melihat. Kamu bisa menyentuhku tanpamu. Silakan. Aku akan memenggal kepalaku untukmu." "Oke, kamu mengatakannya," Harvey York berkata ringan. Detik berikutnya, dia mengambil langkah maju dan bergerak. Gerakannya terlihat lambat, tetapi sebenarnya mereka cepat. Sampai pada kecepatan yang tak terbayangkan. Kerangka berwajah putih bereaksi sangat cepat. Dan tanpa sadar dia bergerak. Tapi sebelum dia bisa mengepalkan tinjunya, saat berikutnya, gerakannya terhenti. Harvey York tidak tahu kapan dia datang kepadanya. Dan jari telunjuk kanannya ditekan ringan pada jakunnya. Meskipun itu hanya tindakan sederhana, itu menyebabkan kerangka berwajah putih merasakan niat membunuh dan ketakutan yang tak terkatakan. Dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Penonton begitu sunyi sehingga Anda bisa mendengar jarum jatuh. Senyum menghina di wajah Black Widow dan yang lainnya langsung membeku. Dan mereka tidak bisa berkata-kata. Tampar di wajah. Terlalu memalukan. Orang yang terlihat sia-sia bagi mereka. Tongkat yang tampak konyol ini, sebenarnya adalah seorang master. Ini benar-benar di luar imajinasi. Harvey York melihat ke sekeliling lapangan. Dan berkata dengan tenang, "Ayo, beri aku tawa lagi." Mendengar kata-kata Harvey York, ekspresi sekelompok orang berubah. Kerangka berwajah putih khusus. Pada saat ini, dia menatap Harvey York. Giginya terkatup. Dia takut. Dia marah. Dan hatinya penuh dengan keengganan. Karena dia sangat kendor sekarang. Tanpa pertahanan sedikit pun. Jika bukan karena itu, dia tidak berpikir dia akan kalah. "Wah, kamu agak cakap. Jadi aku salah." Mata kerangka berwajah putih itu bersinar dengan ganas. "Jika kamu memiliki kemampuan, jangan sembunyi-sembunyi menyerang. Dan biarkan aku." Tamparan. Harvey York menamparkan punggungnya sebelum dia selesai berbicara. Sosok kerangka berwajah putih terbang lurus. Dan ketika menyentuh tanah, lehernya bengkok. Dan pingsan. Sebelum dia pingsan, masih ada ekspresi tidak percaya di wajahnya. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa Harvey York tidak mengikuti aturan sungai dan danau. Dan menamparnya. Ini benar-benar keterlaluan. Kamu sendiri yang mengatakannya. Jika aku bisa menyentuhmu, kepalamu akan diberikan kepadaku. Harvey York menghela napas. Sebagai manusia, lebih baik berbicara. Black Widow dan yang lainnya menyaksikan adegan ini. Semuanya berkedut di sudut mata mereka. Jelas, tidak ada dari mereka yang bisa membayangkan bahwa Harvey York bertindak begitu rapi. Dan tindakan Harvey York barusan mendekati ekstrim. Seperti kata pepatah, semua seni bela diri di dunia tak terkalahkan, tapi cepat tak terkalahkan. Seni bela diri seseorang dapat mencapai titik kecepatan ekstrim. Dan itu bisa sangat kuat. Danila Joyner dan Manuel Quesada menyaksikan adegan ini dengan kaget dan tidak percaya.
Mereka tidak pernah bisa membayangkan bahwa Harvey York begitu kuat. Bahkan wajah Santos Joyner tidak lagi tenang. Dan makna mendalam di matanya ketika dia melihat Harvey York. Meskipun dia sudah memiliki harapan, kekuatan Harvey York jauh di luar imajinasinya. Bakat. Harvey York mengeluarkan tisu dan menyeka jari-jarinya dengan jijik. Lalu menatap Black Widow dan mengaitkan jari telunjuknya. Ayo, apakah kamu ingin pergi bersama? Atau adu roda? Bab 4343. Bajingan itu. Beraninya kamu begitu sombong. Jika perilaku Manuel Quesada barusan hanyalah kesombongan, maka Harvey York, bajingan ini, sombong dan mendominasi. Bahkan Daniela Joyner sedikit terdiam. Harvey York pandai dalam segala hal. Tapi dia terlalu pandai berpura-pura. Pada saat ini, Black Widow juga bereaksi karena terkejut. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan dingin, "Wah, siapa kamu?" Jelas, Harvey York merasa terlalu berbahaya untuknya. "Kamu tidak pantas tahu." Harvey York tersenyum ringan. Dan mengambil langkah maju di saat berikutnya. Muncul di depan Black Widow. Tepuk. Sebuah tamparan terdengar lagi di tengah lapangan. Semua orang tidak bisa melihat gerakan Harvey York sama sekali. Dan hanya bisa mendengar tamparan. Dan janda hitam, yang wajahnya berubah drastis dan mencoba yang terbaik untuk mundur. Tidak berguna, tidak peduli berapa banyak dia mundur saat ini. Ketika dia setengah jalan kembali, wajahnya sakit. Matanya menjadi gelap. Dan seluruh tubuhnya terbang keluar dan menabrak tangga spiral. Puff. Seteguk darah menyembur keluar. Dan janda hitam itu pingsan dengan keputusasaan dan keengganan di wajahnya. Adegan ini langsung membuat semua orang di sekitarnya terpana. Itu dia. Tamparan dan kipas. Hancurkan game dengan tamparan. Apa lelucon. Termasuk janda hitam yang pingsan. Dia tidak percaya bagaimana seseorang bisa begitu kuat. Aku bahkan tidak bisa menghentikan tamparannya. Melihat Harvey York sekali lagi mengalahkan musuh, Manuel Quesada dan yang lainnya menggigil ketakutan. Dan hawa dingin muncul di sekujur tubuh mereka. Harvey York sangat kuat. Mereka sangat menyinggungnya. Apakah ini mencoba mencari kematian? Harvey York mengabaikan Manuel Quesada yang ketakutan. Tetapi mengeluarkan tisu lagi. Menyeka telapak tangannya. Dan berkata ringan. Siapa lagi? Siapa lagi di sana? Terlalu sombong. Sangat sombong. Kelompok pria dan wanita yang tersisa dalam setelan ketat semuanya memiliki keputusasaan di wajah mereka. Setelah kerangka berwajah putih dan janda hitam itu pingsan, mereka sama sekali tidak memiliki keberanian untuk mengambil tindakan. Dan ketika Santos Joyner melambaikan tangannya, segera, orang-orang yang tersisa dihancurkan. Harvey York melihat sekeliling penonton dengan acuh tak acuh. Mengetahui bahwa mungkin ada adegan berdarah berikutnya. Dia terlalu malas untuk memperhatikan hal semacam itu. Dan setelah menginstruksikan Santos Joyner untuk melakukan sedikit pengakuan sebanyak mungkin, dia berbalik dan pergi. Kakek, mengapa Harvey York begitu kuat? Pada saat ini, Daniela Joyner, yang mengikuti Santos Joyner, memiliki emosi yang tak terlukiskan di wajahnya. Saya awalnya mengira dia hanya pandai Feng Shui. Aku tidak menyangka seni bela diri Harvey York begitu bagus. Sebelumnya, dia memintanya untuk memanggil Tuan Harvey York. Dan dia sendiri adalah seorang pelayan kecil. Daniela Joyner memiliki 1010.000, bersedia. Tetapi pada saat ini, dia merasa bahwa memanggil Harvey York sebagai master mungkin adalah miliknya sendiri. Aku juga tidak bisa memikirkannya. Santos Joyner mengangguk sedikit. Tapi aku bisa mengetahuinya. Bukankah dia mengatakannya? Dia tidak tahu Feng Shui. Tapi dia tahu pembunuhan. Sekarang aku memikirkannya. Itu normal baginya untuk memiliki sedikit pengetahuan tentang seni bela diri.
Kelopak mata Danila Joyner melonjak. Kakek, apakah kamu akan bertindak terlalu jauh? Keterampilan seperti Harvey York hanyalah sedikit seni bela diri. Lalu aku apa? Kamu adalah kungfu kucing berkaki 3. Santos Joyner tersenyum. Oke. Semua orang ini akan ditangani malam ini. Biarkan seseorang yang menangani adegan itu. Selain itu, beritahu semua orang bahwa apa yang terjadi malam ini akan membusuk di perutmu. Siapapun yang berani mengatakannya, aku akan membunuh siapapun. Orang-orang sangat rendah hati. Mereka hanya tidak ingin terlibat dalam keluhan dan keluhan sungai dan danau. Kita tidak bisa menipu mereka. Bab 4344. Jelas. Santos Joyner sangat jelas bahwa pasti ada alasannya bagi orang-orang seperti Harvey York untuk menjadi menantu yang rendah hati dan ahli Feng Shui. Harvey York mengambil tindakan untuk menyelamatkan orang malam ini. Jika dia merusak urusan Harvey York lagi, itu akan terlalu tidak baik. Teman yang baik bisa menjadi musuh yang mematikan jika tidak hati-hati. Ngomong-ngomong, meskipun kita tidak ingin menyebut Harvey York, bukan berarti kita bisa melupakannya. Santos Joyner memikirkan hal lain. Bukankah real estate Jinlingnya tertarik dengan tempat pembuangan sampah? Kami langsung memindahkan 2 gedung perkantoran dan tanah di dekatnya atas namanya, yang dianggap sebagai pembayaran atas kebaikan yang telah dia lakukan berkali-kali. Selain itu, jika dia mau, kita bisa memberinya 10% dari stok antik Joyner. Jelas. Menurut Santos Joyner, Harvey York memiliki nilai investasi yang besar. Orang-orang seperti itu harus menjadi teman dekat sesegera mungkin. Danila Joyner sedikit mengangguk. Oke, saya akan pergi ke Harvey York besok. Jika dia menolak untuk menandatangani dan setuju, saya akan mati untuknya. Santos Joyner tersenyum dan berkata, hal ini harus dilakukan dengan benar, dan jangan membuatnya merasa tidak nyaman. Ini nyaman. Singkatnya, apakah itu anugerah penyelamat hidupnya? Atau master Feng Shui dan seni bela diri? Itu sepadan dengan teman baik kita. Danila Joyner mengingat hal lain dan berkata, jika saya membacanya dengan benar, dia pasti masih mengetahui harta karun. Tanpa penglihatan yang cukup, bagaimana dia bisa melihat sekilas bahwa ada masalah dengan pagoda 3 lantai? Danila Joyner mengambil pecahan pagoda sambil berbicara. Santos Joyner sedikit mengangguk dan berkata, ya, ini mungkin salah satu yang disebut teknik membunuh. Harvey York ini benar-benar harta yang tak ada habisnya. Jika dia bersedia menjadi menantu kita, aku pasti akan menyerahkan keluarga penggabung yang tersembunyi kepadanya. Kakek, berhenti bicara omong kosong. Danila Joyner tidak bisa berkata-kata. Harvey York menceraikan istrinya hanya karena dia tidak ingin menjadi menantu. Dan aku mendengar bahwa mereka akan menikah lagi sekarang. Siapa aku? San kecil. Hanya saja Danila Joyner berkata dengan wajah marah. Tapi ketika dia berlari, wajahnya yang cantik menjadi panas. Oh, pria bekas lebih menyakitkan. Santos Joyner tersenyum. Nizi kecil tidak tahu seberapa baik pria bekas. Di dunia ini, tidak ada yang bisa menjadi barang bekas. Tetapi laki-laki harus menjadi barang bekas. Setelah mengatakan ini, Santos Joyner berjalan ke balkon villa dan tersenyum sedikit. Bayangan. Apa pendapatmu tentang Harvey York ini? Saat suaranya jatuh, sosok yang tersembunyi dengan cerdik berjalan keluar dari sudut. Segera, seorang pemuda berkulit gelap menundukkan kepalanya sedikit dan berkata, tidak terduga. Santos Joyner menunjukkan ekspresi yang mendalam. Kamu sangat bangga. Apakah kamu pikir dia tak terduga? Lalu kekuatannya. Bagaimana? Apakah itu lebih baik darimu? Sado menggelengkan kepalanya sedikit. Aku tidak tahu. Kecuali kamu melakukannya. Tapi, jika saya membacanya dengan benar,
Setidaknya dia adalah raja prajurit. Raja prajurit di puncak. Kalau tidak, bagaimana Anda bisa menamparkan karakter seperti kerangka berwajah putih yang terbang? Sepertinya kamu sangat menghargai dia. Santos Joyner tersenyum kecil. Kalau begitu penilaian saya benar. Beritahu orang-orang di sekitar Anda. Jangan mengambil inisiatif untuk memata-matai berita apapun tentang Harvey York. Karena kita berteman. Kita harus saling percaya. Itu sudah cukup. Bab 4345. Setelah meninggalkan villa, Harvey York dengan hormat dikirim kembali ke M Grand Mansion oleh keluarga Joyner. Kemudian, dia menelepon Kel Carson dan meminta pihak lain untuk menjemputnya. Adapun tangan dan ekor di villa, Harvey York tidak peduli sama sekali. Meskipun Kel Carson dapat melihat bahwa Harvey York sepertinya berbau seperti bubuk mesiu, tetapi orang pintar seperti dia pasti tidak akan bertanya apa-apa. Keduanya berjalan ke tempat parkir dan baru saja menyalakan mobil. Tetapi pada saat ini, mereka melihat sosok bergegas ke arah mereka. Harvey York sedikit menyipitkan matanya, berpikir bahwa seseorang akan menyelinap menyerangnya, dan akan bergerak. Namun segera, sosok yang bergegas, pada saat ini, berlutut di tanah dengan pop. Kel Carson hendak bergegas membawa batu bata, tetapi dia tertegun sejenak, dan berkata dengan ekspresi terkejut, Raoul Han. Harvey York juga sedikit mengernyit. Orang yang berlutut di tanah saat ini adalah Raoul Han dari grup Zongtian. Pesolek ini, yang awalnya adalah keluarga kaya dan berkuasa, sekarang tertutup kotoran dan tampak sangat malu. Dia juga memiliki tangan yang patah. Tetapi jika Harvey York mengingatnya dengan benar, itu tidak patah ketika dia berada di restoran barat. Artinya, kemungkinan besar setelah Miguel Quevedo menderita kerugian dari Harvey York, dia pergi untuk memberi pelajaran pada Raoul Han. Tuan Muda York, saya tahu bahwa tidak ada persahabatan antara Anda dan saya. Sebelumnya, karena pengejaranku terhadap adik iparmu, kita dapat mengatakan bahwa kita memiliki kebencian. Aku berlutut di sini karena aku tidak punya cara lain. Aku ingin memintamu membuat kesepakatan denganku. Mata Harvey York sedikit berkedip. Lalu dia berkata dengan ringan, tolong. Buat kesepakatan. Beritahu aku tentang itu. Raoul Han menggertakkan giginya dan berkata, bajingan itu Miguel Quevedo. Mengandalkan masalah rantai modal grup Zongtian kami sebelumnya. Hanya dia berpura-pura berbaik hati untuk meminjamkan kami sejumlah uang ke grup Zongtian. Siapa yang tahu itu pinjaman riba? Dan setelah dia meminjam kami selama 3 hari, dia dengan kasar mengumpulkan akun. Ayah saya langsung terpana selama perselisihan itu. Sudah berlalu. Tetapi ketika saya bangun sehari sebelum kemarin, saya sudah lumpuh. Dan saya tidak memiliki kesempatan untuk pulih dalam hidup saya. Dan adikku juga menjadi arloji karena Miguel Quevedo. Dan diriku sendiri. Sekarang aku bukan manusia. Hantu atau hantu. Di bawah kendali Miguel Quevedo, 60% dari ekuitas grup Zongtian kami telah jatuh ke tangannya. Dia punya waktu 1 bulan lagi. Dan grup Zongtian akan sepenuhnya dikendalikan olehnya. Proposal Cynthia Zimmer juga merupakan pilihan terakhir. Tetapi masih gagal. Sekarang, saya tidak punya apa-apa. Saya hanya memiliki 40% saham grup Zongtian, senilai 2 miliar. Sekarang saya tidak punya siapa-siapa untuk diminta. Selama Anda, Tuan Muda York, bersedia mengambil tindakan dan membantu saya membunuh Miguel Quevedo, maka saya akan memberi Anda 40% saham. Saya percaya bahwa dengan metode Anda, Tuan Muda York, dengan 40% saham di tangan Anda pasti akan dapat menjual Zongtian. Grup ada di dalam tas. Jelas.
Meskipun Raoul Han tidak tahu jenis kartu apa yang dimiliki Harvey York, tetapi mengingat betapa malunya dia dipukuli di wajahnya, dan telah kehilangan muka beberapa kali. Bahkan karakter seperti Miguel Quevedo harus berlutut di depan Harvey York untuk meminta maaf hari ini. Dan dia tidak berani melawan ketika dia ditampar. Menurut Raoul Han, selama Harvey York mau membunuh seorang Miguel Quevedo, meski sedikit sulit, dia pasti bisa melakukannya. Ini adalah satu-satunya cara yang bisa dia pikirkan untuk membalas dendam pada Miguel Quevedo. Bab 4346. 40% saham. 2 miliar. Kau tidak hanya ingin aku membunuh Miguel Quevedo. Apakah kamu akan meminjamkan tanganku untuk menjatuhkan Qinhuai Real Estate? 40% sahammu tidak bagus. Ambillah. Harvey York memandang Raoul Han dengan acuh tak acuh. Wajahnya penuh dengan pelecehan. Terlebih lagi, saya adalah orang yang dinilai sebagai warga negara yang baik di kota Hong Kong, Mordu, dan kota Galicia. Belum lagi 2 miliar. Bahkan jika itu 10 miliar atau 100 miliar di depanku, aku seperti ini. Tidak mungkin warga negara yang baik membunuh demi uang, kan? Raoul Han tertegun sejenak, dan kemudian berbisik, kamu tidak ingin membunuh Miguel Quevedo. Menurut informasi yang saya dapatkan, Anda seharusnya rukun dengan Santiago Luo dan Devora Oliveira dan istrinya sekarang. Dekat, dan Miguel Quevedo adalah musuh bebuyutan suami dan istri mereka. Selain fakta bahwa kamu sangat menyinggung Miguel Quevedo malam ini, dia pasti akan bersamamu selamanya. Dalam situasi seperti itu, kamu tidak berpikir untuk menyerang terlebih dahulu. Harvey York berkata dengan ringan. Itu tidak perlu. Karena seorang Miguel Quevedo tidak memenuhi syarat untuk membiarkan saya memulai lebih dulu. Dia tidak layak. Mendengarkan nada tenang Harvey York, seluruh tubuh Raoul Han sedikit terkejut, dan wajahnya terkejut. Itu semua keputusasaan. Dia awalnya berpikir bahwa dia masih bisa membuat kartu truf terakhir ini, yang akan dianggap kuat. Namun di luar dugaan, Harvey York sama sekali tidak bermain kartu sesuai rutinitas. Pada saat ini, Raoul Han tercengang. Setelah waktu yang lama, dia menjambak rambutnya dan meraung, "Aku benci. Aku benci. Bukan hanya aku membenci Miguel Quevedo. Aku bahkan lebih membenci Gisela Han. Pelacur ini, demi kemakmuran dan kekayaan. Dia bahkan tidak menginginkan martabat keluarga Han kita." Memikirkan situasi tragis ayahnya, saudara perempuannya dan pacar nominalnya sekarang dimanipulasi secara sewenang-wenang, dan memikirkan tangannya yang patah. Pada saat ini Raoul Han sudah diambang menjadi gila. Mata Harvey York acuh tak acuh, dan dia menghentikan langkahnya untuk pergi. Aku tahu rasa sakit dan kemarahan di hatimu. Tetapi saat ini kamu masih berpikir untuk menggunakan tangan orang luar. Bagaimana kamu bisa berhasil? Ini sangat sederhana. Jika kamu ingin membunuhnya, kamu bisa melakukannya sendiri. Lakukan saja sendiri. Anda benar-benar menyerah. Saya pikir Anda punya kesempatan. Mata Raoul Han berbinar. Lalu dia menghela nafas dan berkata, aku juga mau. Tapi pelayan masa laluku semua tahu bahwa aku sampah sekarang. Siapa itu? Maukah kamu bekerja untukku? Dan bagaimana dengan diriku sendiri? Aku kehilangan lengan sekarang, dan akan membutuhkan setidaknya 3 bulan untuk pulih. Bahkan jika aku ingin membunuh Miguel Quevedo, aku tidak bisa melakukannya. Saya bahkan tidak bisa menggerakkan senjata api. Retakan. Harvey York meraih tangan kanan Raoul Han dan memutarnya dengan keras. Lalu menemukan beberapa cabang untuk memperbaiki tangan kanannya. Dan kemudian mengetuk beberapa titik akupuntur. Pada akhirnya, Harvey York berdiri dan berkata dengan ringan,
Saya telah menggunakan metode medan perang untuk membantu Anda menghubungkan tulang tangan Anda. Kamu pergi untuk menyembuhkan lukamu selama 1 malam. Dan tulang tanganmu tidak akan terasa selama setengah bulan berikutnya. Rasa sakit dan kekuatan akan sama seperti sebelumnya. Tapi setelah setengah bulan, tanganmu akan benar-benar tidak berguna. Namun, kupikir setengah bulan ini sudah cukup bagimu untuk melakukan banyak hal. Setelah mengatakan itu, Harvey York menepuk bahu Raoul Han dan menghela nafas. Selain itu, saya akan memberi Anda 3 hari. Dalam 3 hari, jika Anda menyesalinya, Anda dapat menelepon saya, dan saya dapat memegang tangan Anda pemulihan. Tapi kalau begitu, kamu bisa pergi jauh dan menjadi anjing liar selama sisa hidupmu. Setelah berbicara, Harvey York masuk ke mobil. Raoul Han sedikit terkejut. Setelah beberapa saat, dia tampak mengerikan. Seluruh tubuh penuh dengan luapan pembunuhan. Bab 4347. Karena bau asap mesiu, Harvey York tidak kembali ke Villa Zimmer. Dia kembali ke Jifu Hall dan pergi ke kamarnya sendiri untuk berbaring dan beristirahat. Dini hari berikutnya, Harvey York pergi ke halaman dan bermain tinju sepanjang jalan, yang dianggap sebagai latihan. 30 menit kemudian, ketika dia kembali ke aula depan, Marisol Yeager sudah menyiapkan minuman dan teh. Tidak lama kemudian, Tian Zora juga datang. Dan mereka bertiga sarapan bersama. Baru setengah jalan, aku mendengar teriakan melengking datang dari gerbang. Tuan York, Tuan Zora, tolong. Harvey York dan Tian Zora buru-buru menjatuhkan cangkir teh mereka dan bergegas keluar ketika mereka mendengar teriakan minta tolong. Saya melihat seorang bibi berlutut di tanah di pintu gerbang. Dan di belakang bibi, ada paman yang melompat dari makam sebelumnya. Wajah pamannya membiru saat ini. Napasnya pendek. Dan seluruh tubuhnya harus menggigil. Wajahnya sangat pucat. Seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang luar biasa. Tian Zora dengan cepat mengeluarkan jimat meditasi. Menyalakannya di dalam air dan menelannya untuk paman. Dan paman sedikit terjaga. Pada saat yang sama, Tian Zora mengerutkan kening dan berkata, "Tuan, ada apa dengan ini?" Bibi tampak sedih. Saya tidak tahu. Saya sudah memberi tahu yang lama. Saya ingin mendengarkan kata-kata Master York dalam beberapa hari terakhir. Jangan terlalu besar. Keluar lebih awal dan lari. Akibatnya, dia tidak bisa duduk diam dan bersikeras bahwa dia baik-baik saja. Dia keras kepala. Tapi dia baik-baik saja. Tapi siapa tahu. Ketika dia keluar, dia langsung bertabrakan dengan yang jahat dan pingsan. Aku tidak punya pilihan. Aku hanya bisa memindahkan orang kepadamu. Tian Zora sedikit mengangguk. Lalu mengerutkan kening dan berkata, "Tuan Patriark, ada apa dengan paman ini? Bukankah itu sudah ditangani beberapa hari yang lalu?" Harvey York berkata dengan enteng. "Ini telah ditangani. Tetapi sekarang saya telah memukul kejahatan lagi." Gejalanya persis sama seperti sebelumnya. "Bibi, kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, kan? Apakah paman lari ke kuburan lagi setelah berjalan-jalan?" Tian Zora dan Marisol Yeager juga memiliki ekspresi di wajah mereka. Warna yang meragukan. Lagi pula, Harvey York telah membantu paman menanganinya. Bagaimana dia bisa tiba-tiba jatuh ke dalam kejahatan lagi? Bibinya melompat pada saat ini. Tidak mungkin. Meskipun dia keras kepala, dia sudah takut dengan apa yang terjadi terakhir kali. Jadi sekarang dia memilih tempat di mana banyak orang berjalan-jalan. Dan aku juga berada di sisinya. Kalau aku benar-benar pergi ke makam, bagaimana mungkin aku tidak tahu? Omong-omong, bibinya tampak khawatir dan bersalah. Dan pada saat yang sama mempertanyakan kekuatan Harvey York. Harvey York berpikir sejenak. Menggigit ujung jarinya.
menaruh setetes darah di dahi paman lagi, dan kemudian berkata kepada Tianzora, ketika paman pulih nanti, Anda dan Bibi dan yang lainnya akan kembali dan melihat-lihat. Kalau begitu biarkan Bibi akan membawamu sepanjang rute yang mereka ambil di pagi hari untuk melihat apa yang terjadi. Ingatlah untuk membawa kompas. Berbicara secara logis, paman tidak boleh pergi ke kuburan. Tapi sekarang dia jahat lagi. Harvey York sedikit penasaran. Tianzora sedikit mengangguk ketika dia mendengar kata-kata itu. Dan berkata, tidak masalah. Segera, pamannya pulih. Dan dia pergi setelah berterima kasih kepada Harvey York. Tianzora bergegas pergi dan kembali setengah jam kemudian dengan sesuatu di tangannya. Sosok kertas yang pecah muncul di tangannya. Dan dia memegangnya dengan hati-hati. Harvey York sedikit mengernyit. Menyipitkan mata dan melihat ke atas. Dan melihat bahwa ada sedikit yin pada patung kertas itu. Dan itu terlihat sedikit mirip dengan patung kertas di bawah mobil Lisandro Parada hari itu. Bab 4348. Dari mana asalnya? Harvey York mengerutkan kening. Di jalan setapak di taman. Rute jalan paman dan bibi. Ada jejak di atasnya. Itu pasti jejak paman. Pamannya mungkin karena dia menginjak patung kertas ini. Jadi pagi ini kena kejahatan. Dan saya melihat dengan cermat. Kecuali beberapa klub pribadi yang sangat rahasia. Tidak ada kuburan. Tianzora meletakkan tukang kertas di tanah dan berkata dengan ekspresi aneh. Harvey York sedikit mengangguk dan meminta Tianzora untuk meletakkan patung kertas itu di atas meja. Dia menyipitkan mata untuk waktu yang lama sebelum menyalakan figurin kertas dengan korek api. Patung kertas itu terbakar dengan cepat. Dan sepertinya ada bekas tinta samar di atasnya. Tapi itu sudah tidak terlihat di bawah gerusan hujan. Namun, jika dilihat dari jejak yang terbakar, Harvey York dapat memastikan bahwa patung kertas ini adalah yang direkrut Lisandro Parada hari itu. Sepertinya itu benar-benar aula panjang umur. Harvey York bergumam. Dia punya firasat bahwa aula panjang umur harus memiliki banyak hal di Jinling. Tetapi masih ada terlalu sedikit petunjuk saat ini. Setelah mengirim pesan ke Alexa Joyner, Harvey York mengabaikannya untuk sementara waktu. Pada saat dia selesai dengan apa yang dia lakukan, itu sudah matahari terbenam. Harvey York hendak pergi keluar dan mencari sesuatu untuk dimakan. Tetapi pada saat ini, teleponnya tiba-tiba bergetar hebat. Ini adalah nomor yang tidak dikenal. Harvey York ragu-ragu sejenak, tetapi masih terhubung. Tak lama kemudian terdengar suara sekretaris Mandy Zimmerlina pena penuh kepanikan. Harvey York, ini tidak baik. Sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi pada Mrs. Zimmer. Cepat dan selamatkan dia. Mandy Zimmer baru-baru ini mendapat banyak kontrak karena pengenalan bisnis Danilo Hoffman. Dan malam ini, dia akan menandatangani kontrak dengan Hubert Quevedo, wakil presiden Qinhuai Real Estate. Hubert Quevedo adalah sepupu Miguel Quevedo, dan dianggap sebagai pemain berpangkat tinggi di real estate Qinhuai. Apalagi karena kepercayaan dari ayah Miguel Quevedo, dia bahkan menguasai daya beli real estate Qinhuai. Kontrak yang ditandatangani Mandy Zimmer dengannya adalah untuk mengambil alih beberapa kontrak renovasi perumahan komersial. Awalnya, Mandy Zimmer meminta Hubert Quevedo pergi ke Hotel Jinling untuk membahas kontrak. Namun tak disangka, Hubert Quevedo memintanya datang ke Royal Club untuk menandatangani kontrak. Untuk urusan bisnis, Mandy Zimmer hanya bisa membawa beberapa orang ke Royal Club. Tanpa diduga, setelah kedua pihak duduk, Hubert Quevedo tidak hanya tidak membahas kontrak, tetapi juga membuat Mandy Zimmer dan rombongannya minum beberapa minuman lagi. Setelah meminum sekotak Mao Tai, beberapa PR yang dibawa oleh Mandy Zimmer langsung jatuh ke tanah. Pada akhirnya,
Yuber Quevedo langsung mengeluarkan sebotol Maotai yang berusia 50 tahun. Dan memberitahu Mandy Zimmer bahwa jika dia selesai meminum botol itu, dia akan segera menandatangani kontrak. Yang paling penting adalah bahwa dalam 3 tahun ke depan, semua dekorasi perumahan komersial Qinhuai Real Estate akan diserahkan kepada perusahaan keluarga Zimmer. Sederhananya, dengan menandatangani kontrak ini dari Qinhuai Real Estate, Mandy Zimmer akan dapat mengubah perusahaan keluarga Zimmer ke-9 menjadi keuntungan. Jika sebelumnya, Mandy Zimmer mungkin akan pergi jika dia melihat situasi seperti itu. Tapi hari ini demi masa depan cabang ke-9, dia harus mengerutkan kening dan minum. Selama proses ini, Lina Pena menemukan bahwa ibu dari Royal Club, Camilla Liz, sebenarnya telah memasukkan pil ke dalam minuman, yang jelas dengan motif tersembunyi dan niat buruk. Lina Pena ingin menghentikannya, tetapi dia ditendang keluar dari kotak dan kemudian dipukuli. Lina Pena yang ketakutan tidak tahu harus berbuat apa. Jadi dia hanya bisa menelepon Harvey York sesegera mungkin. Bab 4349. Real Estate Qinhuai. Yuber Quevedo. Mata Harvey York dingin. Dia tidak tahu untuk sementara waktu. Mandy Zimmer terlibat sendiri dalam masalah ini. Dan Yuber Quevedo diperintahkan oleh Miguel Quevedo untuk melakukan ini. Atau Yuber Quevedo datang ke Mandy Zimmer sejak lama. Dan Mandy Zimmer ditangkap dengan cara ini untuk menyelesaikan masalah keuangan kelompok keluarga Zimmer sesegera mungkin. Kel Carson mendengar bahwa Mandy Zimmer mengalami kecelakaan. Dia menginjak pedal gas begitu cepat sehingga percikan api akan keluar. Dalam waktu kurang dari 3 menit, mobil berhenti di pintu Royal Club. Harvey York menendang pintu mobil dan bergegas keluar. Dan langsung melihat Lina Pena dengan wajah cemas, hidung biru dan wajah bengkak. Tuan Muda York, melihat penampilan Harvey York, tubuh halus Lina Pena bergetar dan bergegas dengan ekspresi gembira. Tuan Muda York, Anda akhirnya di sini. Jelas. Kedatangan Harvey York memberinya tulang punggung. Karena terakhir kali dia bertemu Zuazo Jerman dan yang lainnya untuk membalas dendam, Harvey York menamparkan wajah orang-orang itu. Jadi Lina Pena tahu bahwa Harvey York lebih mampu dari yang dia kira. Harvey York tidak berbicara omong kosong, tetapi langsung berkata, "Di mana orang-orangnya?" Lantai 8. Kotak 888. Lina Pena berbicara dengan cepat. Tuan Muda York, Yuber Quevedo ini tidak mudah dihadapi. Selain dia adalah wakil presiden Qinhuai Real Estate, saya mendengar bahwa dia memiliki saudara lelaki sejati yang berada dalam kegelapan. Dia adalah sosok hitam dan putih di Jinling kita. Banyak orang ingin melawannya. Tetapi mereka diinjak-injak sampai mati olehnya. Haruskah kita melaporkannya secara langsung? Jelas. Lina Pena masih takut. Harvey York tidak datang sekarang. Dia bahkan tidak berani melapor ke petugas. Karena takut dibersihkan lagi. Sekarang Harvey York ada di sini. Dia ingin menambahkan lapisan asuransi lain. Sudah terlambat. Aku akan menyelesaikannya sendiri. Harvey York berkata dengan dingin. Mengabaikan akibat dari Lina Pena. Tetapi dengan cepat memasuki aula Royal Club. The Royal Club adalah klub pribadi terkenal di Jinling. Ini tidak hanya mencakup area yang luas, tetapi juga penuh sesak hampir setiap hari. Di lorong clubhouse, banyak wanita cantik menggaruk-garuk kepala. Tetapi Harvey York mengabaikan kedipan wanita cantik ini. Dan naik lift langsung ke lantai 8. Lantai 8 jelas merupakan ruang yang lebih tertutup. Ketika beberapa penjaga keamanan bertubuh tinggi melihat Harvey York dan Lina Pena muncul, mereka tanpa sadar datang dan berteriak keras. Hanya saja begitu mereka membuka mulut, Harvey York menendang mereka ke tanah satu persatu. Pada saat ini, Mandy Zimmer dalam bahaya.
Dan Harvey York tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong dengan mereka. Siapapun yang berani menghentikannya akan dihancurkan tanpa ampun. Segera, Harvey York datang langsung ke pintu box 888. Tempat ini adalah kotak terbesar di Royal Club. Beberapa pria kokoh berjas hitam menjaga gerbang. Dengan senyum sedih di wajah mereka. Melihat Harvey York muncul, orang-orang ini tidak mengangkat kepala. Tetapi berkata dengan dingin. Persetan. Harvey York tidak terbiasa dengan orang-orang ini. Tetapi melangkah maju dan menamparkan mereka. Retakan. Pihak lain tidak melihat sosok Harvey York dengan jelas. Jadi dia terbang keluar dan jatuh ke tanah. Berkedut terus-menerus. Papa tampar. 3 tamparan dilemparkan. Dan semua pria berjas yang tersisa terbang keluar. Dan kemudian Harvey York menendang pintu secara langsung. Di dalam kamar. Di sofa kulit. Mandy Zimmer benar-benar mabuk. Karena alkohol. Seluruh orang terlihat semakin cantik. Kulitnya seperti krim. Tampak halus. Berkilau. Dan sebening kristal. Dan Hubert Quevedo berdiri di samping saat ini. Dia sudah mengangkat ikat pinggang celananya. Dan wajahnya penuh dengan senyum sedih. Bab 4350. Bang dengan suara keras. Bagian di mana Hubert Quevedo akhirnya berdiri hampir sepenuhnya melunak. Dia ingat bahwa dia hanya mengambil 3 pil untuk mendapatkan efek ini. Tetapi pada saat ini, minatnya hancur. Dan dia langsung marah. Melihat Harvey York masuk, wajah Hubert Quevedo tiba-tiba tenggelam. Dan dia meraung, "Bajingan, kamu mencari kematian." Retakan. Harvey York tidak berbicara omong kosong. Tetapi melangkah maju dan menamparkan Hubert Quevedo secara langsung, terbang. Hubert Quevedo berteriak dan menabrak meja kopi marmer dalam sekejap. Dalam sekejap, cangkir itu berantakan. Dan Hubert Quevedo juga memuntahkan darah dan jatuh ke tanah. Mandy Zimmer sedikit terjaga saat ini. Dia mencoba yang terbaik untuk membuka matanya yang kabur. Saat dia melihat Harvey York datang. Seluruh tubuhnya rileks dan dia koma. Bajingan. Siapa kamu? Apakah kamu tahu apa yang terjadi dengan perbuatan baikku? Melihat Harvey York merusak perbuatan baiknya sendiri. Hubert Quevedo, yang jatuh ke tanah saat ini, mengerang. Di satu sisi, dia kesal karena ada yang berani memprovokasi dia. Di sisi lain, dia dipukuli dengan sangat parah kali ini sehingga dia kesakitan di mana-mana. Apalagi dia sangat khawatir. Jika adik laki-laki itu akan benar-benar tidak berguna di masa depan karena syok dan cedera hari ini. Siapa yang akan bertanggung jawab untuk ini? Jadi pada saat ini, Hubert Quevedo menggertakkan giginya dan berkata, "Bunuh dia." Beberapa pelayan yang berdiri di sudut minum terlalu banyak. Ketika mereka mendengar perintah itu, mereka bergegas dengan botol bir. Tapi Harvey York tidak memberi mereka muka sama sekali. Tapi langsung menendang mereka dengan satu tendangan. Pada saat mendarat, semua vele ini meratap dan benar-benar kehilangan keefektifan tempur mereka. Kemudian Harvey York melangkah maju dan menendang Hubert Quevedo, yang bangkit, ke tanah dengan tendangan lain. Bang! Hubert Quevedo terbang keluar. Kepalanya membentur pilar marmer di luar pintu. Dalam sekejap, kepalanya berlumuran darah. Dan pada saat yang sama dia mengeluarkan suara ratapan seperti membunuh babi. Pada saat ini, penjaga keamanan Royal Club dan tamu lainnya datang untuk mendengar berita itu. Harvey York langsung mengulurkan tangan dan mengambil selimut dan mengenakannya pada Mandy Zimmer, sambil membiarkan Lina Pena merawatnya. Segera, lusinan penjaga keamanan bergegas masuk ke gerbang kotak. Pada saat yang sama, Camilla Liz, ibu dari Royal Club, juga masuk dengan sepatu hak tinggi. Ini adalah wanita yang sangat cantik, dengan wajah menawan, tubuh lurus,
dan sepasang kaki panjang yang sebening batu giok. Pada saat ini, dia berjalan dengan cepat dan mengangkat Yuber Quevedo yang berada di tanah. Dengan ekspresi terkejut di wajahnya yang cantik, Tuan Quevedo. Apa yang salah denganmu? Kenapa kamu berlumuran darah? Siapa yang berani berdamai denganmu? Kamu tidak bisa melewatinya. Cepat panggil dokter. Cepat lapor ke petugas. Camilla Liz memiliki ekspresi ketakutan di wajahnya. Di tempat ini, dia memiliki terlalu banyak hubungan dengan Yuber Quevedo. Selain Yuber Quevedo menghabiskan banyak uang di sini, ada juga saudara Yuber Quevedo di jalan, yang bisa melindunginya di clubhouse ini. Jadi pada saat ini, Camilla Liz membantu Yuber Quevedo berdiri dan berteriak pada Harvey York, "Wah! Siapa yang memberimu nyali untuk menyakiti orang-orang di wilayahku? Apakah kamu tahu konsekuensinya? Menyakiti orang." Harvey York acuh tak acuh dan tidak berkomitmen. Mata mana yang kamu lihat aku menyakiti seseorang? Juga, apakah kamu tidak melihat apa yang dilakukan Yuber Quevedo di bidangmu? Wajah cantik Camilla Liz sedikit tenggelam. Wah, aku hanya melihatmu membunuh dan menyakiti orang. Saya tidak melihat Tuan Quevedo melakukan hal lain. Sebaiknya kau tidak berdalih di sini. Kalau tidak, aku akan membiarkanmu lolos begitu saja. Terima kasih sudah menonton cerita novel kekuatan Harvey York untuk bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.